Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aunike Sumampo, 1967201033, semester 6 akan mempresentasikan dengan mata kuliah Administrasi Perkantoran. Pertama, administrasi perkantoran merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menyusun data-data pada sebuah instansi atau perusahaan agar teratur dan sesuai dengan prosedur, penyusunan file dan penyusunan jadwal dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, administrasi perkantoran saat ini sudah semakin berkembang dengan adanya sistem penyimpanan file pada komputer yang semakin memudahkan pekerjaan yang ada pada perusahaan atau instansi pemerintahan untuk menyimpan ataupun melihat kembali data yang diinginkan. Menurut Gavinon, administrasi perkantoran dalam arti sempit adalah semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi. Pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu mengutip dari buku Administrasi Perkantoran untuk Manajer dan Staf karya Hendy Haryadi. Administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkannya untuk mendapat informasi itu kembali. Selanjutnya yaitu telahan staf paripurna. Secara konseptual, untuk dapat membantu pekerjaan pimpinan dengan baik, tentunya para pejabat staf harus memiliki kemampuan dalam menyusun telahan staf, karena telahan staf mempunyai fungsi utama meringankan beban pekerjaan pimpinan, terutama dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pekerjaan staf ialah untuk mempelajari, merumuskan, menganalisis kembali dan menyusun kembali sampai kepada suatu simpulan usul tindakan dari berbagai pertimbangan. Sehingga dengan demikian pendapat yang disampaikan kepada pimpinan harus ditulis dalam bentuk final sehingga ia dapat memberikan pendapat atau pandangan dengan membubuhkan tanda tangannya. Dalam beberapa hal, pekerjaan staf paripurna menghasilkan suatu dokumen tunggal yang disiapkan untuk ditandatangani pimpinannya tanpa diikuti suatu komentar. Apabila hasil yang sebenarnya telah dicapai, pimpinan biasanya selalu menyetujuinya. Teori pekerjaan staf paripurna tidak menghendaki suatu konsep atau draft kasar, artinya ide dan pemikiran yang disampaikan jangan setengah matang. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan staf harus sempurna dalam segala hal. Dari uraian tersebut di atas dapatlah diartikan bahwa TSP adalah telahan yang disampaikan staf kepada pimpinan yang lengkap, komprehensif, dan berupa pilihan alternatif di mana pimpinan tinggal memilih ya atau tidak, dan dengan telahan tersebut pimpinan terhindar dari ide yang setengah matang atau berlebihan. Persyaratan telahan staf yang benar atau baik yaitu pertama, singkat, padat, jelas, dan lengkap. Kedua, memudahkan pimpinan mengadakan pertimbangan. Ketiga, mengandung berbagai alternatif pemecahan masalah. Penjelasannya serta saran pemilihan alternatif yang terbaik. Selanjutnya, disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Menegakkan disiplin kerja sangat penting bagi perusahaan. Menurut Rifai, disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesetiaan seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan. Faktor yang
yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama yaitu tujuan dan kemampuan, kedua kepemimpinan, ketiga balas jasa, keempat keadilan, kelima waskat, keenam ketegasan, ketujuh sanksi. Selanjutnya itu kontrak kerja. Pengertian kontrak atau perjanjian kerja adalah kesepakatan dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat untuk mengikat hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dalam periode waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Kontrak tersebut akan dianggap sah jika kedua belah menyetujuinya tanpa paksaan. Jenis kontrak kerja karyawan sebagai berikut, yaitu yang pertama perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja tidak tetap, dan kedua perjanjian pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Ketiga, outsourcing. Surat pemutusan kerjasama resmi harus mencantumkan beberapa hal berikutnya, yaitu kepala surat atau kop perusahaan, kedua yaitu nomor surat perihal, ketiga orang yang dituju, keempat isi surat, kelima ucapan terima kasih, keenam tempat dan tanggal surat, ketujuh tanda tangan dan nama terang. Kebijakan pemanfaatan SDA secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam kecukupan pangan semua penduduk di Indonesia. Oleh karena peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang pengelolaan SDA menjadi hal penting dalam menjaga SDA yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip pengelolaan SDA yaitu yang pertama berwawasan lingkungan, mempertimbangkan dan kelestarian dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, dan yang kedua yaitu berkelanjutan. Pengolahan SDA harus dilakukan terus-menerus. Sekian paparan materi saya, tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk bergabung atau daftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih.